Assalamualaikum teman-teman channel Mengaji Islami. Mari kita simak dan pelajari apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Semoga kita mendapatkan berkah dari ilmunya. Perhatikan, bukankah yang menjadikan cinta Allah amal soleh? Bukankah yang menjadikan ampunan Allah amal soleh? Bukankah dituntut untuk mengerjakan amal soleh? Jadi konsekuensinya, pemahamannya, sebelum sampai di 10 hari itu kita harus pelajari dulu bagaimana beramal soleh yang benar. Karena tidak sedikit orang sholat di 10 hari itu, tapi sholatnya nggak benar. Dia baca Quran tapi nggak benar. Dia infak tapi nggak benar. Dia kurban tapi nggak benar. Karena itu tidak menjadi amalan yang naik statusnya dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sia-sialah itu. Inilah sebabnya kita keluarkan amalan soleh apa yang dicintai oleh Allah, seperti apa mengerjakannya dan bagaimana menyiapkannya. Paham sampai sini? Baik, mari kita rumuskan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa hadisnya kita bacakan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin," tidak akan pernah didapat di bilangan hari. Al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah. Saat Anda mengerjakan amal saleh di hari-hari ini, cuman hari ini saja, maka amalan Anda statusnya akan naik menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda barusan salat Isya. Tapi apakah salat Anda dicintai Allah? Belum tentu. Anda baca Al-Quran, apakah bacaan Anda dicintai Allah? Belum tentu. Tapi kalau Anda kerjakan di waktu-waktu ini, seketika naik statusnya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa bilangan hari itu? Ada berapa jumlahnya? Kemudian yang kedua, kalau naik statusnya jadi dicintai Allah, apa konsekuensinya? Apa yang didapatkan sebagai pembeda antara amal yang dicintai Allah dengan yang belum dicintai Allah? Apa perbedaannya? Baik, turunkan. Min hadhil ayyamil ashri, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama awal Dzulhijjah. Waktunya untuk kita semua. Terkhusus bagi yang tidak berangkat haji. Perhatikan, ada 10 hari pertama. Qulna ya Rasulullah. Kami kemudian meminta penjelasan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Apakah beramal di 10 hari pertama ini yang dicintai oleh Allah bisa ditandingi dengan jihad fi sabilillah? Para sahabat langsung menaikkan statusnya pada amalan tertinggi, jihad fi sabilillah. Sama nggak pahalanya? Perhatikan jawaban Nabi. Walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah pun tidak bisa menandingi keutamaan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, pahala setiap pekerjaan amal soleh Anda, pahalanya dinaikkan oleh Allah lebih dari jihad fisabilillah. Illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali ada satu saja yang enggak bisa ditandingi dengan amalan apapun, yaitu orang yang berjuang segenap tenaganya, dengan nyawanya, dengan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tingkat yang paling tinggi. Seperti orang haji berjuang dengan fisiknya, dengan tenaganya, dengan hartanya, dia jual kebun, dia jual tanah. Makanya ketika meninggal, dia dikuburkan dalam keadaan dan dibangkitkan nanti dengan talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik, fi sabilillah. Berjuang ketika ada panggilan jihad dengan fisik. Dia berjuang menegakkan Islam dan sebagainya, itu fi sabilillah, itu tingkat tertinggi. Tapi ketika tidak ada panggilan itu, sekarang bagi kita tidak ada situasi itu, maka amalan ini, amal soleh yang dikerjakan naik statusnya dan tidak bisa disaingi. Pertama, amalan yang dicintai Allah menghadirkan pahala senilai atau bahkan lebih daripada jihad. Kapan lagi antum bisa temukan itu? Kalau garis bawahnya, bahkan Ramadan pun setiap harinya itu lipat gandakannya itu 10 kali hari biasa. 10 kali hari biasa. Jadi jika Anda baca Al-Quran, satu hurufnya berapa? 10. Di At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, dia dapat 10 kali lipat. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika Anda baca alif lam mim, dapat berapa? 30. Ramadan, Al-Bukhari Kitabus Siyam, hadis sahih qudsi, nomor hadis yang pertama di Kitabus Siyam. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Setiap kebaikan dikali lagi 10 kali lipat. Ramadan kali 10 lagi. Di begitu Anda baca alif lam mim, hari biasa 30, Ramadan kali 10 lagi 300. Setiap hurufnya 100. 10 hari ini bukan cuma 10, bukan cuma 100, bukan cuma 1000, lebih dari jihad fisabilillah. Mau berapa pahalanya? Lebih daripada jihad. Sedangkan jihad terbaik saja pahalanya surga. Maka ketika Anda bisa menunaikan ini dengan benar, disiapkan dengan baik, maka Masya Allah, nilainya luar biasa. 2. Lihat persamaan Qurannya. Perhatikan betul ya. Ini persamaan Al-Quran. Tidak mudah untuk memahami, tapi saya coba sederhanakan. Quran surah kedua, ayat 222.
Saya pelankan sedikit, saya lambatkan uraiannya supaya lebih mudah untuk didengar. Perhatikan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Posisi paling kanan di pertengahan di ujung ayatnya. Perhatikan. Innallaha yuhibbut tawwabi. Satu. Sungguh Allah mencintai orang taubat. Persamaan pertama. Persamaan kedua, perhatikan. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Posisi paling kiri sebelah atas. Perhatikan. Lihat ujung ayatnya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad kepada umatmu, jika kalian serius mencintai Allah, ikuti saya. Perhatikan persamaannya. Yuhibbukumullah, Allah akan cintai Anda. Persamaannya satu. Lihat kalimatnya. Cinta Allah, Allah akan cintai. Cinta Allah, lihat. Wa yaghfir lakum dzunubakum, menghadirkan ampunan dosa. Ampunan dosa, saya akan ampuni semua dosa yang melekat kepadamu. Kata Allah, kalau cinta Allah diturunkan, maka konsekuensi pertamanya bukan diberikan dunia, tapi Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Maka kalau kita ambil persamaan ini, naikkan ke hadis tadi sebagai tafsirnya, maka anugerah kedua di 10 hari pertama ini, ada anugerah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala bagi semua dosa-dosa kita. Ketika Anda kerjakan amal saleh, cinta Allah diturunkan. Ketika Allah cintai hambanya, persamaannya naik sini. Lihat. Maka ampunan dosa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat dosanya menggunakan bentuk jama'. Dzunubun. Di Quran ada dua bentuk. Ada dzambun, ada dzunubun. Quran surah ke-40 ayat yang ketiga. Ketika Allah menyebutkan dosa yang ringan, dosa kecil, ghafirudz dzambi wa qabilut taubi. Ghafirudz dzambi wa qabilut taubi. Dzambun. Dosa ringan. Satu. Tapi kalau dosanya jadi banyak, bohong iya, mencela iya, fitnah iya, macam-macam iya, terkumpul semuanya, maka dijamakkan kalimatnya dari dzambu jadi dzunubun. Allahu Akbar. Dzunubun. Bagi manusia umum yang belum dicintai oleh Allah, Allah berkenan mengampuni sebagian dari dosanya. Tapi ketika Allah mengatakan, saya mencintai hambaku, kalimatnya bukan dzambun. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang kedua, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Kalau yang semua saja diampuni, maka masih adakah yang tersisa di antara dosa itu? Pertanyaannya, maaf ya, siapa di antara kita malam ini yang tidak punya dosa? Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Sedikit. Yang dosanya sedikit, ayo. Ayo kita gantian, antum Ustaz, saya pulang. Yang agak banyak? Banyak? Saking banyak yang gak bisa angkat tangan. Sekarang ada tawaran dari Allah. Ini saya tawarkan melalui lisan nabinya. Perhatikan, ada hari-hari tertentu. Anda beramal soleh, amalnya ikut naik, kemudian dosa Anda diampuni. Dosa diampuni, semua gugur. Amalan langsung naik. Jika Anda wafat pada saat itu, beruntung Anda. Beruntung Anda. Dosa diampuni, gugur semua dosa-dosa, amalan naik, tingkat lebih daripada jihad. Maka Masya Allah, bukan cuma masuk surga Anda. Surga Anda akan tingkat yang paling tinggi langsung bersama para nabi. Quran surah keempat ayat 69. Ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Ada orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah di surganya bersama para nabi. Ya, ada surga biasa, tetangganya orang-orang saleh. Tapi di mana surganya? Di A. Dengan siapa? Ustaz Fulan. Masya Allah, populer saat di dunia. Depannya siapa? Alim Fulan. Sambil kiri siapa? Habib Fulan. Masya Allah. Kalau antum di mana, akhi? Saya di surga B. Dengan siapa? Depan saya Nabi Ibrahim. Samping kiri saya Nabi Yusuf, paling ganteng sedunia. Belakang saya Nabi Musa. Kanan saya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak menambahkan itu? Maka orang-orang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia juga mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, dosanya gugur, amalan naik setaraf jihad, setaraf dengan para syuhada. Ketika wafat dia, surga tertinggi dia dapatkan. Ada tawaran di hadapan kita, yang haji anugerah surga, yang tidak haji pun anugerah amalan yang luar biasa. Maka kalau Anda tidak siapkan persiapan yang bagus untuk menghadapi 10 hari itu, rugi Anda. Demi Allah saya katakan, orang yang mendapatinya saja belum tentu bisa mendapati semua ini. Yang hadir 10 hari pertama bulan Dzulhijjah belum tentu dapat ini. Apalagi yang tidak mendapatinya. Yang paling celaka adalah setelah diberikan kesempatan, Anda nggak mau ambil. Barangkali teman-teman sekalian, mohon maaf ya. Mohon maaf. Barangkali ini kesempatan terakhir dalam hidup kita. Kemarin puluhan kali diberikan. Anda lihat yang usianya puluhan tahun. Sudah berapa puluh kali Allah berikan? 10 kali, 20 kali, 30 kali. Sudahkah mendapatkan ampunan dari ini semua? Kalau belum didapatkan, barangkali ini kesempatan terbaik kita untuk bisa meraihnya. Kalau sampai dengan yang sekarang belum juga antum maksimalkan, antum mau tunggu berapa tahun lagi? Kalau Anda gagal menyiapkan yang sekarang, Anda harus tunggu sampai tahun depan. Itu pun kalau hidup sampai tahun yang akan datang.
Karena itulah penting bagi kita belajar di malam ini untuk mempersiapkan bagaimana menyiapkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Jelas seperti ini? Baik. Sudah setengah 10 ini. Boleh nambah sedikit? Apa? Sudah. Teman-teman, yuk kita mulai bahasan kita. Saya mau cek dulu ya. Kalau antum sudah merasa baik, kira-kira mendapat ampunan, lihat kriteria Qurannya. Baik, kalau dosa itu konotasinya salah atau benar? Baik atau buruk? Baik, sekarang perhatikan. Ada persamaan yang sangat indah. Di Quran itu selalu dijadikan berlawanan antara sifat-sifat baik terkumpul menjadi takwa dengan sifat-sifat buruk terkumpul jadi fujur atau nafsu. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Sama persis. Nah, jadi kalau ada baiknya di takwa, buruknya di nafsu. Dari mana tahu yang buruknya dari nafsu? Quran surah ke-12 ayat 53. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu cenderung menghadapkan pada keburukan. Tahu dari mana lawannya takwa? Di Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan ayat 10-nya. Nama lain dari nafsu adalah fujur. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lihat sini. Kalau takwanya naik, qad aflaha man zakkaha. Maka akan tenang keadaan kita. Maka ketika ini naik, yang kotor akan turun. Sebaliknya, maka khaba man dassaha. Kalau yang kotornya naik, yang ini yang turun. Maka persamaan Quran yang mengatakan orang yang dibebaskan dari dosa artinya ditutup keburukannya. Kalau keburukannya hilang, maka yang baiknya yang muncul. Maka dari itu orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan dijaga oleh Allah untuk tidak mengulang dosa serupa. Quran surah keempat ayat 17 sampai dengan ayat 18. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Orang-orang yang tobatnya diterima, diampuni dosanya, maka dia akan bergegas tobat kepada Allah dan tidak akan mengulang dosanya. Ayat ke-18-nya. Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at, tidak akan kejadian lagi. Apa konklusinya? Perhatikan. Orang yang diampuni dosanya sudah jadi orang baik maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak akan berbuat yang salah lagi. Maka matanya hanya akan melihat yang baik-baik, tidak akan melihat yang keliru, dijaga oleh Allah. Quran surah ke-24 ayat 30 sampai 31. Lisannya hanya akan berbicara yang baik-baik, tidak akan saling mencela. Quran surah 49 ayat yang ke-6 sampai dengan bahkan 13 ya. Tidak akan bergibah, tidak akan berdusta. Tangannya tidak akan disentuh pada yang tidak baik. Wailul mutaffifin. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Kakinya bahkan akan melangkah pada yang baik-baik. Quran surah ke-25 ayat ke-63. Quran surah ke-31 ayat ke-18. Untuk mengukur apakah Anda sudah diterima taubatnya dan terbebas dari dosa, coba cek. Mau ke sini saja, berapa kali mata Anda lihat yang salah? Itu baru mata. Handphone, aurat di luar, gambar-gambar yang tidak elok, baligo-baligo yang tidak tepat, dan sebagai berapa kali melihat di hari ini saja. Sampai ke ujung kaki. Cek. Kalau ada beberapa kesalahan yang masih kita kerjakan, itu tandanya belum aman. Sekarang kita punya tawar untuk membebaskan semuanya itu dan hanya terjadi diberikan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kita cepat bagaimana menyiapkannya supaya tahun ini tidak sia-sia atau lebih baik bahkan daripada tahun sebelumnya. 1. Petunjuk Nabi-nya. Ketika menyebutkan harinya, Nabi sandingkan dengan rumusnya. Ma min ayyamin al-amalu salih. Tidak ditemukan bilangan hari saat amal saleh. Rumus pertama. Di para ulama menyebutkan, ketika Nabi memberikan kalimat amal saleh bersanding dengan hari-hari itu, ini menunjukkan bahwa persiapan kita sebelum masuk ke 10 hari itu, mesti mempelajari amal-amal saleh yang kita siapkan untuk diamalkan di hari-hari itu. Perhatikan, bukankah yang menjadikan cinta Allah amal saleh? Bukankah yang menjadikan ampunan Allah amal saleh? Bukankah dituntut untuk mengerjakan amal saleh? Jadi konsekuensinya, pemahamannya, sebelum sampai di 10 hari itu kita harus pelajari dulu bagaimana beramal soleh yang benar. Karena tidak sedikit orang sholat di 10 hari itu, tapi sholatnya nggak benar. Dia baca Quran tapi nggak benar. Dia infak tapi nggak benar. Dia kurban tapi nggak benar. Karena itu tidak menjadi amalan yang naik statusnya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka sia-sialah itu. Inilah sebabnya kita keluarkan amalan soleh apa yang dicintai oleh Allah, seperti apa mengerjakannya dan bagaimana menyiapkannya. Paham sampai sini? Baik, mari kita rumuskan satu persatu. Pertama, teman-teman sekalian, perhatikan. Di hadisnya disebutkan menggunakan al-amalus salih. Al di sini, ini bukan ma'rifah, tapi istighraq. Istighraq. Jangan terjebak dengan istilahnya. Saya menginginkan Anda paham dengan maksudnya. Jadi walaupun Anda tidak tahu istilahnya, tapi paham maksudnya itu lebih bagus. Lebih baik. Akan lebih baik lagi paham istilah, juga mengerti isinya. Lihat, istighraq itu artinya huruf yang menunjuk pada makna yang komprehensif luas. Semuanya. Tanpa kecuali. Jadi kalau melekat pada satu kalimat, diartikan segala, semua. Contoh. Anda baca Al-Fatihah.
Ayat pertama yang menggunakan kata al. Ayat pertama di Al-Fatihah yang menggunakan kata al, yaitu kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya tanya pada Anda, bagaimana mengartikannya? Alhamdulillah. Bukankah segala? Semua kan? Kalau semua berarti mencakup semua pujian. Tidak menyisakan untuk Anda mengambil pujian itu. Makanya kalau sudah mengucapkan segala puji, berarti Anda tidak boleh mengambil bagian dari pujian itu. Jadi kalau Anda sertakan, Anda akan terkurang. Kalau Anda tambahkan dengan kalimat, tidak lengkap pujiannya. Jadi kalau Anda sudah mengatakan Alhamdulillah, jangan ditambahkan dengan kalimat lain yang mengurangi nilai pujiannya. Masya Allah, anak antum hafal Quran. Kemudian prestasinya bagus di sekolah. Kemudian ibunya mendapat sanjungan dari temannya. Ukhti, Masya Allah, anaknya hebat ya. Masya Allah, hafal Quran, prestasinya bagus. Lalu enti katakan, Alhamdulillah, semua puji hanya punya Allah, saya nggak punya. Jangan ditambah, sampai sini aja. Gak usah ditambahkan. Alhamdulillah, semua karena Allah. Tapi ya, orang tuanya juga kita ya berusaha. Malam-malam kita ajarkan pada mereka. Kalau antum mau seperti itu, malam bangun, tahajud, minta sama Allah. Ya kita sih cuma sedikit, semuanya karena Allah. Kita sih cuma sedikit. Pengen berkurang. Jadi begitu antum tambahkan, berkurang nilainya. Sama, Anda kurangi, nilai tidak sempurna. Anda diuji dengan penyakit, terpeleset, jatuh masuk rumah sakit. Kaki patah, sudah dipen, sudah baik. Pelan-pelan latihan jalan. Datang teman, Masya Allah. Bagaimana akhi, sudah bisa jalan? Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Cukup. Alhamdulillah. Ya, walaupun sedikit-sedikit. Ya, nggak usah pakai ya. Alhamdulillah, walaupun sedikit. Nggak usah pakai walaupun. Walaupun, meskipun, ya, senantiasa, dan sebagainya. Hilangkan kalimat itu. Sudah, Alhamdulillah, sudah selesai. Sudah. Biasanya setan nanti mancing-mancing supaya keluar kalimat-kalimat yang membuat pujian itu jadi bertambah. Bertambah dari sisi antum, berkurang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, Masya Allah, tadi begitu bagus ceramahnya, Alhamdulillah. Bagaimana rahasianya Ustaz? Ada pelan-pelan. Kalau sudah Alhamdulillah, maka awas, Anda harus mencari kalimat yang tidak mengurangi nilai-nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana rahasianya Ustaz? Tingkatkan takwa kepada Allah. Jadi Ustaz banyak takwanya, salatnya bagaimana Ustaz? Pancingan lagi. Mesti mengelak, pelan-pelan. Tidak mudah itu. Setan itu jenius, cuman kebelinger. Makanya disebut diabolis dalam bahasa Yunani, diserap dalam bahasa Arab jadi iblis. Diabolis itu dalam bahasa Aramik artinya ya cendekiawan yang kebelinger, yang salah arah. Baik, subhanallah. Teruskan. Al-amalus salih. Nabi menyebutkan menggunakan al. Artinya Anda mesti keluarkan segala jenis amal saleh semuanya. Mumpung belum sampai ke 10 ini, kita keluarkan dari sekarang. 1, 2, 3. Nah, pertanyaannya, siapa yang menetapkan amal saleh ini? Loh? Kalau tidak tahu katakan. Dia sudah setengah 10 lewat. Jangan kelamaan berpikirnya. Waktunya cepat ya. Semakin Anda banyak mikir, semakin habis waktunya. Baik ya? Jika tidak tahu katakan. Siapa yang menetapkan amal saleh ini? Bukan Allah alam. Bukan. Ada jawabannya gitu kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalikan karena kalimat amal saleh hanya terdapat dalam keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterangan Allah didapatkan hanya dalam Al-Quran. Karena itu kalau Anda ingin mendapati kalimat amal saleh, Anda harus kembali kepada Al-Quran. Nah, saya langsung berikan rumus cepat. Kalau Anda ingin menemukan kalimat amal saleh, rumusnya sederhana. Temukan setiap kata iman. Setiap ada kata iman, pasti setelahnya amal saleh. Entah itu kalimatnya langsung amal saleh, atau bentuk jamanya amilus salihat, atau langsung jenisnya. Jenis amalannya. Contoh, bentuk kalimat amal solehnya langsung dalam bentuk jama' amilus salihat. Ayat paling populer yang mudah dihafalkan. Wal 'asr innal insana lafi illa alladhina amanu. Kalimat iman. Wa amilus salih. Jadi begitu ada kata iman, amal soleh. Apa jenis rinciannya? Tinggal temukan kalimat iman yang lain. Dengan semua derivasinya. Mau amanu, mau yu'minun, mau mu'minun, mau mu'minin, mau macam-macam. Sepanjang kalimat iman, setelahnya pasti amal saleh. Bahkan kalaupun kalimat imannya ada, amal saleh tidak disebutkan, pasti amal saleh. Dan kalimat iman pertama itu ada di Al-Baqarah, ayat ketiga. Sampai dengan kelimanya. Lihat kalimatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa 1, 2, wa mimma rasaqnahum. 3, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Yang keempat, bil akhirati hum yuqinun. Kalau dilakukan itu semua, bahagia kita. Cinta Allah didapatkan, bahagia kehidupan. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, ini baru contoh sebagian, kita keluarkan dulu. Perhatikan. Kita ambil malam ini sebagai contoh saja. Nanti tugas Anda untuk mengeluarkan semuanya. 1, contohnya salat. Wa yuqimunas shalah. Perhatikan rumusnya. Awas, hati-hati. Saya bukan ingin bicara salatnya, sudah banyak kita bahas ini.
Sudah saya terangkan panjang dan lebar. Dan panjang kali lebar sama dengan luas. Begitu diterangkan kembali semakin luas bahasan. Bisa yang memadatkan seketika. Perhatikan, bukan sholat yang ingin kita bahas banyak. Tapi kalimat yuqimunnya. Yuqimun. Derivasi dari kata aqama. Yuqimu, iqama, aqim, aqimu, yuqimun, yuqim, yaqim. Teman-teman, tidak disebutkan kalimat iqama, yuqimuna, yuqimun, aqim. Kecuali menunjuk pada sesuatu yang sempurna. Kata Allah, tunaikan sholat dengan sempurna. Kalau Quran menyebutkan dengan sempurna, berarti ada yang menunaikan tidak sempurna. Paham di sini? Maka dari itu tolong teman-teman, jangan disia-siakan. Untuk 10 hari ke depan belajar bagaimana sholat yang sempurna. Bahkan saking pentingnya kesempurnaan ini diberikan isyarat sebelum sholat. Ayo, panggilan sholat apa namanya? Adzan. Adzan. Maka ini disebut dengan adzan. Apa artinya? Bukan panggilan. Kalau tidak tahu katakan. Sudah, jangan ngarang. Adzan bukan panggilan asalnya. Adzan itu telinga asalnya. Untuk jama' dari kata udhun. Udhun jama'nya adzan. Telinga. Satu-satunya lafaz yang akan sampai didengar oleh orang masih punya telinga. 24 jam. Saya sejak tinggal di Libya. Itu kalau Mesir selesai adzan, Libya adzan. Libya selesai adzan, Tunisia adzan. Tunisia selesai adzan, Maroko adzan. Aljazair adzan. Ya, kemudian Spanyol, Prancis, ke Italia geser sini Mediterania. Adzan terus Allahu Akbar. Ternyata 24 jam. Lafaz adzan tidak pernah berhenti. Terus cek silakan. Sekitaran Sumatera Selatan. Ini berhenti adzan, sana adzan. Ini berhenti, sana adzan. Ini berhenti, sana adzan. 24 jam. Selama Anda masih punya pendengaran, punya telinga, maka lafaz ini akan sampai kepada kita semua. Karena itu disebut dengan adzan yang akan diperdengarkan setiap saat, setiap waktu pada orang yang masih punya telinga. Paham di sini? Karena itu tidak sedikit orang yang dapat hidayah dari sini. Dan tidak ada alasan untuk menolaknya. Diperkenalkan kalimat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diperkenalkan kalimat syahadat. Syahadu an la ilaha illallah. Dan tidak sedikit orang dengar adzan tiba-tiba masuk Islam. Orang lihat salat masuk Islam. Dulu di Amerika itu ada mahasiswa di satu flat orang Indonesia, satunya lagi non Muslim. Yang Indonesia ini saya sarankan teman-teman ya untuk mempraktekkan ini. Mudah-mudahan jadi hidayah bagi yang lainnya. Dia sedang dengan nilai keislaman. Begitu di flatnya yang dibuka itu channel 1 dari Mekah itu. Dia lihat Masya Allah. Waktu itu sedang lihat salat Isya. Persiapan Isya berjamaah. Apa yang terjadi? Anda bisa bayangkan. Begitu temannya datang, tadinya iseng aja nanya. Itu di situ, di Masjidil Haram, kata yang muslim ini. Menurut kamu ada berapa jumlahnya? Orang yang siap-siap sholat. Kata teman kami ini, yang tadi disebutkan, dia katakan, ya paling ada ribuan lah. Ratusan ribuan. Kata yang muslim, kurang lebih 500 ribu saat ini. Pertanyaan kedua, perhatikan. Menurut kamu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadikan mereka itu rapi seketika? Non-muslim tadi membayangkan, 2 pekan katanya, 2 minggu. Dia bayangkan satu-satu dirapikan begini. 2 minggu. Kata yang muslim, saya akan tunjukkan pada Anda, tidak sampai 5 menit mereka semua akan rapi. Kata yang tadi, buktikan. Begitu perhatikan kalimatnya, begitu iqamah dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba yang tawaf berhenti semua rapi. Yang non-muslim mulai bengong. Tunggu sebentar, belum selesai. Begitu Syekh sudah mulai memimpin takbir, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Semua bergerak dengan bersamaan. Rapi seketika, bahkan tidak sampai 5 menit. Maka kata yang non-muslim tadi, tunjukkan pada saya bagaimana caranya masuk Islam. Karena agama ini bukan buatan manusia. Mustahil ada kreasi manusia bisa merapikan orang ratusan ribu orang tidak sampai 5 menit. Mustahil. Ini bukan buatan manusia. Anda bisa bayangkan, orang nonton sholat Isya, masuk Islam. Antum sudah Islam dipanggil Isya, masih telat juga. Ini luar biasa. Adzan. Tapi ketika antum mau datang sholat, perkara berbeda. Tunaikan dengan sempurna. Saking inginnya Allah sempurna dalam sholat kita, saking besarnya pahalanya, ada iqamah. Iqamah itu kan turunan katanya yuqimun. Iqamah itu peringatan. Supaya kita sempurna. Aqama yuqimu iqamah. Datang ke Indonesia, cuman orang Indonesia kan senang nyingkat-nyingkat. Dan kadang kalau menyingkat nggak tanggung-tanggung, ujungnya aja diambil. Iqamah singkat, qomat. Qomat. Singkatan dari iqamah. Orang kita kan ngambil ujungnya. Saya di Timur Tengah. Ya, kurang lebih alhamdulillah dan beberapa negara kita kemudian hadir di situ. Setiap kami kemudian beraktivitas, bahkan cuma olahraga, main bola aja panggilannya lengkap. Orang Arab panggil Abdurrahman bola dipanggil Abdurrahman ta'ala nawazzi azzi. Opar. Muhammad ta'ala wazzi azzi. Ali Syahadi ta'ala wazzi azzi. Orang kita tidak. Abdurrahman man. Opar. Muhammad man. Opar. Adi di. Masya Allah. Ke bawah iqamah. Qomat. Masya Allah. Antum silakan main ke Arab tuh, ya. Begitu antum mau sholat, komat, bingung tuh. Masya Allah. Orang kita, komat, simple, sederhana. Baik, sederhana. Baik. Teman-teman, isyaratnya sempurna.
Nah, bagaimana cara menyempurnakan sholat itu? Ada dua di sini. Pertama, lihat kalimatnya. Al. Al yang melekat pada kalimat sholat. Itu di sini bukan istighraq, tapi ma'rifah. Ta'rif. Hal yang menunjuk pada ketentuan khusus dengan aturan yang jelas berbeda dengan amalan yang lainnya. Dan Anda mesti jeli melihat bahwa semua kalimat salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, itu umumnya seluruhnya menggunakan alif lam. Kalaupun alif lam ditiadakan, dhamirnya muncul. Lihat, kalimat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ayat 43 wa aqimus shalah. 45 wasta'inu bis sabri was shalah. 153 ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Al-Ankabut ayat ke-45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Quran surah 17 ayat ke-78. Aqimis shalah. Quran surah 11 ayat ke-114. Aqimis shalah. As. Seperti artikel the dalam bahasa Inggris, car, banyak di luar tuh. Umum. Tapi kalau saya katakan the car, yang ini bukan yang lain. Khusus. Karena itu teman-teman, saya kalau bahas terlalu panjang, tapi nanti insya Allah setiap Sabtu pekan pertama ada kajian tersambung dengan Akhyar TV, itu kajian tentang fikih sifat salat Nabi SAW. Saya mau kasih informasi saja. Di Al-Bukhari nomor hadis 744 seperti saya tuliskan, didapatkan di hadis Muslim nomor hadis 397, ada seorang sahabat bernama Khalad Az-Zuraiqi dikisahkan, salat di samping Nabi, di masjid Nabi, dekat Nabi. Tapi salatnya tidak seperti Nabi mengajarkan dengan sempurna. Kata Nabi, irji' salli fa innaka lam tusalli. Balik lagi, salat lagi karena Anda belum salat. Anda bisa bayangkan sahabat saja belum belajar dengan sempurna diminta salat lagi. Itu di awal masa Islam. Maka bagaimana dengan kita yang merasa tenang dengan salat? Maka mohon keluarkan kembali pelajaran fikih sifat salat Nabi, pahami. Dan saya titip pesan ya. Tolong catat pesan saya ini baik-baik. Kalau Anda ingin belajar tentang ibadah, Anda harus belajar dengan 3 hal. Satu, bacaannya, belajar yang baik. Yang kedua adalah gerakannya, belajar yang baik. Karena diatur semua gerakan salat, bacaan salat ada ketentuan. Nggak bisa main-main sendiri. Yang ketiga, ini yang jarang dipelajari, hikmahnya atau esensinya. Tolong catat kalimat saya. Baik, kita berhenti sebentar. Saatnya kita mencatat. Karena semua dalam sholat itu, baik bacaan atau gerakannya itu ada maknanya. Ada hikmahnya. Kalau Anda belajar dengan benar, Masya Allah, sangat dalam sekali. Dari mulai berdiri sampai salam itu ada hikmahnya. Makanya berdiri diatur dengan jelas. Kenapa tegak? Boleh miring kanan, miring kiri, kakinya selebar dengan bahunya. Kenapa rukunya harus jajar seluruhnya? Kenapa sujudnya 7 anggota badan yang kemudian menempel? Itu ada maknanya semuanya. Dan sahabat Nabi ketika mempraktekkan itu, Allahu Akbar, dunia dicapai, akhirat diraih. Abdurrahman bin Auf cuma mempraktekkan berdiri dalam sholat. Jadi orang paling kaya di Madinah. Dalam 3 bulan, nomor 3, setahun jadi orang paling kaya nomor 1. Mempraktekkan berdiri dalam sholat. Ada maknanya. Antum belajar apa selama ini? Cuma berdiri, tapi setelah 3 tahun belum muncul kebaikan itu. Coba dilihat. Abdurrahman bin Auf itu 1 tahun kapaknya terbuat dari emas. Antum 10 tahun kapak aja belum punya. Apa yang salah gitu kan? Bukan cuma dunianya, tapi coba lihat dampaknya. Kebaikan muncul, lisannya baik, kalamnya baik, pandangannya baik, kakinya baik. Antum tiap hari sholat, ribuan rukuk, ribuan sujud. Coba lihat lisannya, pandangannya, kakinya, tangannya, dan sebagainya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ayatnya apa? Tapi mana terjemahan ayat itu dalam bentuk perilaku kita? Teman-teman sekalian, perhatikan. Alif lam menunjuk pada ma'rifah. Jadi tolong nanti pelajari sebelum sampai ke hari yang 10. Karena malam ini nggak akan cukup kita belajar. Nah, yang kedua, kalimat sholatnya itu berbentuk kalimat jama' ghairi mahdud, tanpa batas. Jadi menunjukkan bukan cuma sholat yang fardu, tapi tambah dengan sholat-sholat sunnahnya. Dimulai dari sekarang, di malam ini, keluarkanlah semua jenis sholat yang pernah dituntunkan oleh Nabi SAW. Baik langsung disebutkan dalam Al-Quran, ataupun disebutkan lewat lisan Nabi. Yang sudah jelas, yang 5 waktu. Hati-hati, Quran surah kedua ayat 238. Saya sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, kalau Anda masih ingat, cara menunaikan yang 5 waktu ini pun Allah sukai jaga waktunya. 4 waktu. Dimulai hari ini, teman-teman keluarkan ya. Waktu sholat jam berapa? Umumnya wilayah Sumatera Selatan, Palembang, ayo. Subuh jam berapa? Zuhur jam berapa? Kemudian asar, maghrib, isya. Dan kalimat Qurannya, Quran surah kedua ayat 238. Lihat paling kanan sebelah atas. Kalimatnya menggunakan alif. Hafidhu. Ha, saling. Pakai alif. Ayo saling ingatkan. Dimulai hari ini, kalau ada teman kita yang lupa, ingatkan. Lewat apa? Boleh bikin tulisan. Boleh tempelkan di dinding. Tempelkan di rumah. Paling gampang, bikin status. Ayo tulis. Daripada antum tulis yang enggak-enggak, yang gak ada manfaatnya. Kenapa nggak nulis yang baik-baik, yang gak ada pahalanya? Hari ini, waktu sholat bagian Palembang. Masya Allah, antum tuliskan. Subuh jam sekian, zuhur jam sekian, asar jam sekian, sampai dengan isyanya. Ada orang melihat status antum ingat sholat, dan dia sholat karena status Anda dapat pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun.
Hadis riwayat Muslim, hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilih min ghairi an yanqusa min syai'. Siapa yang bisa menunjukkan pada kebaikan, diikuti oleh orang lain yang mengerjakan, Anda dapat pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun, dapat pahala. Daripada nulis yang enggak. Mendung sedikit, bikin status. Mendungnya. Dapatkan. Macet sedikit, ceklik. Kuto macet. Tahu. Saya ada di Bekasi, nggak lewat situ. Nggak butuh dengan status Anda, ngapain? Ya, kami butuh hal yang baik-baik. Keluarkan hadisnya, ayatnya, motivasinya. Itu yang mengantarkan kita ke surga. Dunia nggak rugi, pulsa dibalas, dan ada kebaikan di dalamnya. Dan itu yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dibuka di akhirat, bukankah Anda bangga? Dibuka, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang baik dibuka. Begitu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah. Status Anda 12 Dzulqa'dah 1438 Hijriah jam 9 pagi waktu Palembang. Waktu sholat, Masya Allah. Subuh sampai Isya. Pahala, ternyata itu yang mengantarkan Anda ke surga. Kenapa Anda pilih yang lain? Begitu dibuka, Pasar Kuto macet. Enggak ada apa-apa. Ya'mal mithqala dzarratin khairan. Jadi daripada saya tuh suka bingung saya, kenapa sih sampai saling celah di media sosial, celah ini, celah sana, ada berita di framing, ada yang nggak tampak gambarnya ini, beritanya ini. Antum cari masalah. Kalau cuma mau bersaing untuk melahirkan berita-berita buruk, antum ketinggalan. Sejak zaman jahiliyah sudah ada yang jagoan daripada itu, sudah ada yang hebat. Ya, bahkan istilah Abu Lahab, hammalatul hatab, dikenal dengan hammalah hatab, membawa kayu bakar, tukang komporin orang. Jadi kalau Anda pengen ikutan, antum terlambat. Dia sudah di ahli neraka, antum pengen ikutan, saingan antum jauh. Jauh, keterlaluan antum, jauh. Sudah disebutkan, dia ahli neraka, suami di neraka, istri di neraka, membawa kayu bakar, dan dia jadi kayu bakar di neraka. Terus tiba-tiba antum datang, antum pengen ikutan. Antum sehat. Pengen diikutin juga, Allahu Akbar. Nggak ada kerjaan antum. Antum punya kedudukan pengen menyimpang. Ada yang sudah duluan daripada antum, namanya Fir'aun. Fir'aun, pasukannya banyak, merasa paling hebat, ngaku Tuhan, hobinya bunuh orang. Antum pengen ikutan. Masya Allah. Ayo nggak usah ngaku Tuhan, ngaku Nabi aja. Besok-besok hilang jabatan antum. Nggak usah lah, nggak usah heboh dengan jabatan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Karena itu saya berikan nasihat. Saya tidak akan terlibat dengan teman-teman di politik, tidak. Saya tidak akan terlibat. Saya akan fokus pada bimbingan spiritual, mendekatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas saya mengingatkan siapapun. Alhamdulillah, wakil gubernur kita datang dan sebagainya. Saya doakan agar beliau lebih taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga keadilan dan sebagainya. Siapapun, bupatinya macam-macam dan sebagainya. Tapi saya tidak akan terlibat dalam politik praktis dan sebagainya, tidak. Saya akan berjalan pada tugas yang telah ditetapkan oleh Allah saja. Jadi saya sampaikan pada Anda semua bahwa siapapun pegang teguh kedekatan dengan Allah, maka Allah akan angkat derajat Anda. Semuanya akan sederhana. Sekarang di atas, besok di bawah. Besok di bawah, kemudian ada di atas lagi. Harta juga begitu. Anda sekarang kaya, besok bisa fakir. Gak usah bangga. Mumpung masih ada titipan itu, gunakan dengan yang baik. Kalau cuma pengen pamer, Anda ketinggalan. Sudah ada korun. Korun, hartanya lebih banyak daripada Anda. Kunci berangkasnya saja, gak kuat dipangkul, gak kuat dipikul oleh bodyguardnya. Anda, bodyguard gak punya. Ya berangkas cuma satu. Ya, kuncinya juga Anda sembunyikan, korun ditampakkan kemana-mana jalan. Ayo yang mau ngambil silahkan aja. Nih, ini aja ngangkat kunci berangkas saya, apalagi Anda yang mau ngambil. Anda baru satu disembunyikan. Pengen sombong. Masya Allah. Ayo, walaupun terlalu lelah, jangan sampailah demikian berbuat salah. Ya, sehat ya. Kembalikan sini. Jadi, amal soleh teman-teman sekalian, banyak turunkan. Buat, bikin status yang baik-baik waktu sholat. Kedua, mohon izin, yang sunnahnya kita keluarkan. Saya sudah berikan kan di pertemuan yang lalu. Jadi sholat sunnah ini sudah saya turunkan. Malam tahajud. Ayo, yang belum tahajud latihan dulu. Malam ini supaya nanti 10 malam terakhir, ya di bulan-bulan Dzulqa'dah sudah semakin kuat. 10 malam pertama bulan Dzulhijjah sudah lebih kuat. Ayo mulai. Latihan malam ini. Dan kalau latihan, tolong jangan berlebihan. Kata Nabi di hadis riwayat Muslim, hadis 749. Mulai pelan-pelan dulu. Lihat-lihat Nabi yang paling soleh, yang paling dekat dengan Allah, menasihati Anda. Kata Nabi, salatul laili mathna mathna. Kalau belum terbiasa salat malam, mulai dulu dengan 2 rakaat. Jangan banyak-banyak. Oh, Nabi aja minta 2 rakaat, masa Anda mau sampai 11 rakaat langsung? 2 dulu. Fa idza khashiya ahadakumul fajr falyutir raka'atan wahidah. Kalaupun bangunnya terlambat dekat ke fajar atau Anda nambah 2 akan dekat fajar tutup dengan 1 rakaat. Jadi kalau belum terbiasa bangun 2 rakaat supaya agak lebih mudah. Bacanya pun jangan yang panjang-panjang dulu, gak apa-apa. Ya qul huwallahu dulu, kan? Qul a'udzu birabbin nas. Setelah nikmat, besoknya masa sih mau qul huwallahu lagi, naik lagi, berarti tambah rakaat yang 4, tambah 6, setelah stabil 11, Masya Allah. Begitu sampai awal pertama, Anda sudah stabil. Mulai pelan-pelan. Ya, jangan terlampau semangat dulu. Wah, malam ini saya ingin seperti sunnah Nabi. Masya Allah.
Saya sudah lama nggak tahajud Ustaz, saya nggak enak sama Nabi, saya pengen langsung 11 aja. Masya Allah. 11. Bangunnya jam 2 lagi, Masya Allah. Salat dia tahajud, selesai jam 3, tidur, bangun jam 6. Masya Allah. Sudah subuh kesiangan, besoknya nggak bangun lagi. Masya Allah. Terus disalahinnya tahajudnya lagi. Masya Allah. Ya, coba pelan-pelan dulu. Pelan-pelan, maksimal. Nggak apa-apa. Bangun jam 4 nggak ada masalah. Bangun 2 rakaat dulu. Pasang alarm sampai 3 kali kan. 3.15, 3.30, 3.45. Seperti biasa, alarm pertama matikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Setelah itu siap-siap. Turunkan tahajud. Teman-teman ya. Terus besoknya keluarkan semua. Salat syuruk. Ya, dimulai dengan qabliyah subuh dulu 2 rakaat. Syuruknya kemudian 2 rakaat. Ya, qabliyah subuh di hadis Muslim hadis 224. Syuruknya di At-Tirmidzi hadis 586. Masuk ke salat duha silakan dari 2 rakaat sampai dengan ujungnya 8 rakaat ada. Di hadis Muslim sampai nomor hadis 229. Teruskan lagi qabliyah zuhurnya 4 rakaat, ba'diyah zuhurnya 2 rakaat. Itu ada di hadis riwayat At-Tirmidzi hadis 414. Kemudian qabliyah asar ada salat mutlak 4 rakaat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma di Abu Dawud nomor hadis 1257. Rahimallahu ra'an shalla qabla al-asr arba'an. Allah merahmati seorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Bukan rawatib, namanya mutlak. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, namanya mutlak juga. Ada di Abu Dawud nomor hadis 1258. Tapi ini tidak terlalu ditekankan. Tidak terlalu ditekankan. Kata Nabi bermakna, lihat, sallu raka'ataini qabla al-maghrib. Wala tattakhidhuha sunnatan. Silakan salat 2 rakaat sebelum maghrib, tapi jangan dibiasakan. Maksud jangan dibiasakan ini kalimatnya maksudnya ini bukan hal yang sangat ditekankan. Hanya dalam kesempatan tertentu yang kalau masanya masih ada. Jadi kalau maghrib itu waktunya singkat. Singkat, saking singkatnya di banyak tempat tuh jarang kemudian salat sunnah. Langsung begitu selesai adzan iqamah. Kecuali di Mekah, di Masjid Nabi atau sebagian masjid. Karena ada aktivitas yang harus dikondisikan. Makanya kalau antum sedang di Mekah, sekarang teman-teman yang sedang haji, persiapan ada di Mekah. Nah, begitu adzan maghrib, kan ada yang dikondisikan tawaf. Antum sudah baca Quran, sudah zikir, sudah berdoa, doa antara adzan dengan iqamah cepat dikabulkan. Ada masih banyak waktunya. Daripada berbuat yang tidak penting, mendingan sholat 2 rakaat. Itu yang dimaksudkan. Jelas ya? Daripada antum kerjakan itu tidak bermanfaat. Depan Ka'bah, sudah baca Quran, sudah zikir, dinodai dengan perbuatan yang tidak bermanfaat. Sedang di depan Ka'bah, menunggu maghrib. Habis sama Anda. Sudah. Baik, pada Isya 2 rakaat. Kemudian Isya boleh 2 rakaat. Itu mutlak. 2 rakaat setelah Isya. Dan lanjutkan malamnya lagi. Kemudian tahiyatul masjid. Salat wudu. Ada. Dan teman-teman, coba keluarkan semua menunya. Nah, sebelum antum kerjakan, coba list satu-satu. Pertama, berapa usia antum? Setelah tahu berapa usianya, turunkan semua jenis menunya, checklist satu-satu. Dari sekian usia itu, ada nggak satu sholat aja yang belum pernah antum tunaikan selama hidup? Jangan-jangan anak 5 tahun sudah semua jenis sholatnya. Antum 50 tahun ada beberapa sholat yang antum belum kerjakan. Antum butuh berapa tahun lagi untuk bisa mengerjakannya? Turunkan satu-satu. Baik, paham di sini? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak mengaji Islami. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa memberikan ilmu dan kebermanfaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.